Oke, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang kayaknya dekat banget deh sama kehidupan kita semua. Kenapa ya kita tuh kadang-kadang suka ngebentak orang tua, padahal mereka nggak salah apa-apa? Kalau kamu pernah ngerasain ini, yuk kita coba cari tahu jawabannya bareng-bareng. Pernah nggak sih kamu ada di posisi kayak gini? Tiba-tiba aja rasanya pengen marah ke orang tua, tanpa ada sebab yang jelas. Mungkin kamu baru pulang, capek banget, dan entah kenapa, semua emosi jelek yang kamu kumpulin seharian rasanya tumpah gitu aja di rumah. Dan yang bikin nyesek, pemicunya tuh sering banget pertanyaan yang sebenarnya super simple dan penuh perhatian. Kayak, udah makan belum? Pertanyaan polos yang entah kenapa malah jadi pemantik ledakan emosi. Dan setelahnya, wah, cuma sisa rasa bersalah yang ngeganjel di hati. Kalau kamu pernah ngalamin ini, tenang, kamu nggak sendirian kok. Fenomena ledakan emosi di rumah ini ternyata umum banget. Dan ada penjelasan psikologis yang masuk akal banget di baliknya. Perasaan jadi anak durhaka atau anak yang nggak baik setelahnya emang berat banget. Tapi penting banget buat kamu tahu, ini bukan berarti kamu orang jahat ya. Ini adalah pengalaman yang dirasain banyak orang, apalagi di usia-usia dewasa muda kayak kita. Oke, jadi pertanyaan utamanya, kenapa sih ini bisa kejadian? Nah, ada beberapa alasan psikologis utama yang ngejelasin kenapa kita sering banget jadiin orang terdekat sebagai sasaran tembak emosi kita. Alasan pertama, karena orang tua kita itu adalah safe space atau ruang aman kita. Tanpa kita sadari, kita tuh tahu banget kalau cinta mereka itu tanpa syarat. Kita kan nggak mungkin marahin dosen atau atasan kan, takut ada konsekuensinya. Tapi di rumah, kita ngerasa cukup aman buat ngeluarin semua emosi negatif yang udah kita pendam seharian. Fenomena ini ada namanya loh dalam psikologi, displaced aggression. Atau biar gampang kita sebut aja agresi salah sasaran. Nah, ini dia inti masalahnya. Emosi yang numpuk dari satu sumber, malah dilampiaskan ke target lain yang nggak ada sangkut pautnya. Biar gampang ngebayanginnya, coba deh kita pakai analogi. Anggap aja emosi kamu itu kayak segelas air yang udah diisi penuh sampai ke bibir gelas. Tiap stres yang kamu alamin seharian, itu nambahin air setetes demi setetes. Jadi, air di dalam gelas itu tuh semua tumpukan stres dari kampus, kerjaan, atau mungkin masalah sama teman. Terus ada senggolan kecil. Nah ini dia, pertanyaan simpel dari orang tua. Dan biur, airnya tumpah. Tumpahan itulah ledakan emosimu. Jadi masalahnya bukan di senggolannya, tapi di gelasnya yang emang udah kepenuhan dari awal. Eits, ada juga faktor biologisnya loh. Terutama buat kita-kita yang umurnya antara 17 sampai 25 tahun. Jadi, ada bagian otak kita yang namanya korteks prefrontal. Ini tuh kayak direktur pengendalinya emosi dan logika yang ternyata belum matang sempurna. Makanya kadang-kadang perasaan kita tuh larinya lebih kencang daripada logika kita. Oke, biar makin kebayang, kita coba lihat gimana semua teori ini berjalan di kehidupan nyata lewat sebuah contoh kasus singkat. Yuk, kenalan sama Rara? Jadi, ceritanya hari itu Rara lagi apes banget. Pagi-pagi dia udah kena semprot dosen soal skripsinya. Siangnya pas mau pulang, malah kejebak hujan lebat plus macet parah. Dia sampai rumah udah dalam kondisi capek, basah kuyup, pokoknya kacau deh. Dan pas momen itulah, ibunya nyeletuk ngingatin soal piring kotor yang belum dia cuci. Kelihatan kan, masalah sebenarnya itu ya omelan dosen dan cuaca buruk tadi. Tapi yang jadi korban siapa? Ibunya dan masalah piring kotor. Ibunya nggak salah apa-apa, tapi karena gelas emosi Rara udah kepenuhan, ya tumpahnya ke situ. Oke, kita udah paham kenapanya. Sekarang bagian yang paling penting. Terus gimana dong cara ngatasinnya? Gimana caranya biar kita bisa mutus lingkaran setan ini? Yuk kita lihat beberapa strategi praktisnya. Ada 4 langkah yang bisa kamu coba. Pertama, kasih peringatan. Begitu sampai rumah, bilang aja, "Ma, Pa, aku lagi capek banget nih, butuh waktu sendiri dulu ya." Kedua, pakai teknik napas 5 detik sebelum beraksi. Tahan dulu. Ketiga, kalau udah terlanjur meledak, jangan gengsi buat minta maaf pas kepala udah dingin. Dan keempat, cari pelampiasan lain buat stres kamu. Nah, di dalam jeda 5 detik itu, coba deh tanya ke diri sendiri pertanyaan penting ini. Sebentar, aku marah beneran karena ini atau karena hal lain dari seharian tadi? Pertanyaan simpel ini bisa jadi rem darurat yang ampuh banget loh. Pada akhirnya, belajar ngelola emosi kayak gini itu adalah bagian besar dari proses pendewasaan. Ini bukan cuma soal nahan amarah, tapi tentang benar-benar paham dari mana sih asal-muasal emosi itu. Jadi, poin krusialnya adalah ini.
Saat kamu sadar kalau kamu udah salah sasaran dalam melampiaskan marah, itu adalah langkah pertama yang super gede menuju kedewasaan emosional. Kesadaran itu sendiri udah sebuah kemenangan. Dan setelah tenang, permintaan maaf yang sederhana tapi tulus itu bisa memperbaiki semuanya. Kalimat kayak, "Mah, Pah, maaf ya soal tadi, aku lagi stres banget karena ujian." Itu udah cukup banget bikin mereka ngerti dan gak ngerasa jadi sumber masalahnya. Jadi, sebagai penutup, aku mau ngajak kamu mikir sejenak, kira-kira apa satu langkah kecil yang bakal kamu ambil hari ini buat ngelola gelas penuh emosi kamu? Terima kasih banyak ya udah nyimak.